Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mensa dengan nomor NPM 22.173. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Alfi. Yang pertama ada Hakim Ketua Trupeni. Hakim Ketua Trupeni berargumen bahwa para terdakwa secara teknis telah melanggar hukum pidana yang menyatakan bahwa pembunuhan dengan sengaja terhadap manusia lain harus dihukum mati. Ia menyatakan bahwa meskipun situasi mereka tragis dan menimbulkan simpati, tugas hakim adalah menerapkan hukum sebagaimana tertulis, bukan mengubahnya. Ia mengusulkan agar eksekutif, yaitu kekuasaan gerasi, yang menangani sisi kemanusiaan kasus tersebut. Kedua, keseimbangan hukum dan moralnya. Trupeni secara eksplisit memisahkan kewajiban hukum dari pertimbangan moral. Ia menegaskan bahwa hakim tidak seharusnya membuat keputusan berdasarkan belas kasihan atau emosi, tetapi ia tetap menunjukkan kepekaan moral dengan menyarankan agar para terdakwa diberikan pengampunan oleh eksekutif. Jadi moralitas tidak masuk dalam keputusan yudisialnya, tetapi diarahkan ke ranah politik. Ketiga, posisi dalam legal positifnya. Pendapat Trupeni secara jelas berada di kubu legal positivisme. Ia menolak untuk melampaui atau menginterpretasikan ulang teks hukum demi keadilan substantif. Bagi Trupeni, hukum yang tertulis adalah hukum yang berlaku, meskipun hasilnya tidak memuaskan secara moral. Perannya menganggap peran hakim terbatas pada penegakan hukum sebagaimana tertulis, bukan sebagai pencipta atau pengubah hukum. Ia menolak ide bahwa dalam keadaan darurat hakim boleh atau harus mengesampingkan hukum formal demi hasil yang lebih adil. Ia menjaga pemisahan kekuasaan dengan ketat. Dasar hukumnya merujuk langsung pada status pidana yang menyatakan pembunuhan dihukum mati. Ia tidak mempertimbangkan pengecualian hukum, karena tidak ada dalam teks undang-undang. Dari segi hukum positif, dasar ini kuat, tapi secara moral bisa dianggap tidak cukup karena mengabaikan keadaan darurat ekstrim. Teks undang-undangnya, ia mengakui perbedaan antara teks hukum dan realitas situasional, tetapi menolak untuk menyesuaikan hukum dengan situasi tersebut. Bagi Trupeni, hanya lembaga politik yang berwenang merespons realitas tersebut dengan tindakan gerasi, bukan pengadilan. Kepekaannya, meskipun putusannya keras dari sisi hukum, Trupeni menunjukkan kepekaan moral dengan mendesak pemerintah untuk menggunakan hak gerasi. Ini menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya mengabaikan tragedi kemanusiaan, hanya saja ia memisahkan domain hukum dan moral secara tegas. Relevansinya, dalam perdebatan modern mengenai penerapan hukum dalam kondisi darurat seperti bencana alam, krisis manusia, atau situasi perang, ia mencerminkan dilema antara stabilitas hukum (rule of law) dan kebutuhan akan fleksibilitas moral. Beberapa sistem hukum hari ini mencoba menyeimbangkan keduanya dengan penafsiran kontekstual atau jurisprudensi ekuitas, sesuatu yang Trupeni tolak. Potensi kritik terhadap pendekatannya: kelakuan hukum yang bisa menghasilkan ketidakadilan substansial, pemindahan tanggung jawab moral ke cabang eksekutif seolah hakim tidak punya peran moral, minimnya ruang interpretasi terhadap hukum dalam konteks luar biasa. Selanjutnya ada Hakim Foster. Menurut Hakim Foster, berargumen bahwa para terdakwa tidak berada di bawah yurisdiksi hukum sipil ketika mereka melakukan tindakan kanibalisme, karena kondisi mereka yang terisolasi dan ekstrim. Dalam situasi seperti ini, hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak lagi relevan dalam membentuk masyarakat kecil mereka sendiri dengan aturan yang mereka ciptakan demi kelangsungan kehidupan. Foster mendefinisikan kondisi ekstrim sebagai keadaan di mana struktur dan nilai masyarakat hukum runtuh atau tidak bisa dijalankan, seperti dalam gua yang terputus dari dunia luar. Dalam kondisi tersebut, aturan hukum harus tunduk pada hukum alam atau prinsip moral yang lebih mendasar, yakni hak untuk mempertahankan hidup. Alasan pembebasan atau keringanan hukum: tindakan mereka rasional dan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa. Mereka mengambil keputusan secara demokrasi melalui undian. Dalam situasi itu, hukum tentang pembunuhan tidak berlaku karena prinsip moral dan eksistensial survival lebih tinggi dari norma hukum biasa. Integrasi nilai-nilai kemanusiaan dan etika: ia mengintegrasikan nilai kemanusiaan dengan menyatakan bahwa hukum harus berfungsi untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Prinsip hukum menurut Hakim Foster harus diinterpretasikan sesuai dengan tujuannya, yakni menjaga kehidupan dan keteraturan sosial. Kelemahan potensinya adalah relevansi hukum. Orang bisa mengklaim keadaan darurat untuk membenarkan tindakan ilegal. Ketidakpastian hukumnya, karena setiap kasus bisa memicu penilaian moral yang berbeda. Hakim menjadi terlalu bebas menafsirkan hukum sehingga melampaui batas yudisial dan masuk ke ranah legislatif. Kritiknya adalah Foster mengecam pendekatan literal karena mengabaikan konteks dan tujuan hukum.
Ia menganggap pendekatan semacam itu tidak manusiawi dan membahayakan keadilan sejati, terutama dalam kondisi yang tidak normal. Bagi Foster, menegakkan hukum tanpa mempertimbangkan konteks bisa menjadi bentuk tirani hukum. Peran konteksnya, Foster menggunakan konteks sosial untuk menyatakan bahwa norma sosial dan struktur hukum biasa tidak berlaku. Ia juga mengacu pada sejarah hukum yang menunjukkan bahwa hukum selalu berkembang melalui interpretasi, bukan hanya penerapan buta. Pendapat Foster mencerminkan ketegakan klasik antara aturan tetap dan keadilan kontekstual. Ia menolak pendekatan mekanistik dan menyatakan bahwa hukum harus aktif menggunakan penalaran moral dan etis untuk memastikan hukum tidak menjadi instrumen ketidakadilan. Relevansi pada kasus ini adalah situasi krisis seperti bencana alam, perang, atau pandemi. Kasus pembenahan moral atas pelanggaran hukum formal, misalnya whistleblowing atau pembelaan darurat. Foster memberi dasar teoritis bagi pendekatan hukum yang berbasis nilai dan kontekstual yang penting dalam menghadapi dilema hukum modern yang kompleks. Menurut Hakim Tating, sumber kebingungan utamanya adalah ketidakmampuannya mendamaikan konflik antara kewajiban penerapan hukum positif dan dorongan moral untuk menunjukkan belas kasihan. Konfliknya, Tating dengan jujur mengakui bahwa norma hukum yang berlaku yang melarang pembunuhan dengan ancaman hukuman mati berbentuk keras dengan rasa keadilan moral yang dia miliki. Namun tidak seperti Foster yang dengan jelas memilih moralitas. Tating tidak merasa berhak atau nyaman mengesampingkan hukum demi etika. Tating tampak ragu-ragu karena ia tidak puas dengan argumentasi kedua kubu, yaitu Hakim Trupeni dan Hakim Foster. Ia merasa analisis hukum tidak memadai tetapi juga tidak mempercayai sepenuhnya justifikasi moral. Argumennya adalah menyatakan bahwa jika hukum pidana tidak memadai untuk menangani situasi ekstrim seperti ini, tanggung jawabnya berada di tangan legislatif bukan yudikatif. Ia sangat berhati-hati agar tidak melampaui batas peran hakim dalam membuat hukum yang baru, meskipun konteks kasusnya luar biasa. Penilaiannya adalah ia menyadari bahwa teks undang-undang tidak cukup untuk menangani kasus ekstrim, tapi tetap enggan melakukan interpretasi yang radikal. Melakukan interpretasi yang radikal, Tating merasa bahwa teks hukum bersifat absolut dalam konteks formal, meskipun ia mengakui ada rasa tidak nyaman ketika teks itu diterapkan pada kenyataan yang ekstrim. Elemennya ya ada unsur realisme hukum dalam pendapatnya, terutama dalam pengakuannya bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi sosial dan moralnya. Misalnya, ia merujuk pada perasaan jijik terhadap tindakan membunuh seseorang dengan tujuan makan meski dalam keadaan darurat. Dilemanya adalah Tating tidak berhasil menyelesaikan dilema ini. Ia mengakui pentingnya kepastian hukum sebagai landasan sistem yudisial, tapi juga merasa bahwa keadilan individual pada para terdakwa terancam jika hukum diterapkan tanpa belas kasihan. Metodologinya, Trupeni yang sangat formalistis, legal positifis, dan Foster yang progresif dan moralistik. Tating lebih spektif dan reflektif, menunjukkan pendekatan yang pragmatis dan penuh pertimbangan multidimensi, tetapi tidak mengambil sikap eksplisit. Ia tidak menggunakan metodologi penafsiran tertentu secara konsisten karena tidak percaya satu pendekatan bisa menyelesaikan dilema kompleks ini. Inspirasi terhadap diskusi integritas dan konsistensinya, integritas intelektualnya, ia tidak memaksakan putusan hanya demi konformitas atau kejelasan hukum. Konsistensi pribadi dan profesional, ia memilih untuk tidak memutuskan ketika merasa keyakinannya tidak cukup kuat untuk mendukung salah satu sisi, dan ia menunjukkan bahwa kadang-kadang pengakuan atas keterbatasan adalah bentuk tertinggi dari tanggung jawab hukum. Selanjutnya ada Hakim Kin. Argumennya adalah tugas hakim hanyalah menerapkan hukum sebagaimana tertulis tanpa mempertimbangkan moralitas atau keadilan substantif. Ia menolak untuk memperdebatkan apakah tindakan para terdakwa adil secara moral, karena menurutnya pertanyaan semacam itu bukan bagian dari fungsi yudisial. Hakim Kin menafsirkan teks hukum secara literal dan menolak argumen keadaan darurat karena tidak disebutkan dalam undang-undang sebagai alasan pembenaran atau pengecualian bagaimana membebaskan terdakwa karena keadaan khusus akan membuka pintu atau arbitrarisme dan ketidakpastian hukum. Alasan hukumnya adalah memisahkan hukum dan moral. Hukum berlaku tidak tergantung apakah hasilnya adil secara etis, menjaga supremasi hukum dan peran legislatif. Ia percaya bahwa menyesuaikan hukum dengan moral berarti mengambil alih peran membuat undang-undang yang berbahaya bagi sistem demokrasi. Pandangannya, meskipun ia kadang-kadang ambigu, ia menekankan bahwa interpretasi harus tetap dibatasi oleh teks dan maksud legislatif. Dalam kasus ini, menurutnya tidak ada ambiguitas, pembunuhan adalah pembunuhan, dan hukum telah menetapkan sanksinya. Kekuatan dan kelemahannya adalah menjaga kepastian hukum dan stabilitas sistem.
Kelemahannya mengabaikan konteks dan keadilan substantif. Penanganan konflik antara interpretasi kata dan keadilan. Hakim Kin menolak untuk mengakui adanya konflik tersebut sebagai relevan bagi hakim. Kritiknya adalah pendekatannya dapat dikritik karena terlalu mengabaikan aspek moral dan keadilan substantif. Menerapkan hukum secara ketat tanpa mempertimbangkan kondisi konkret dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama dalam situasi yang tidak pernah dibayangkan oleh pembuat undang-undang. Respon terhadap argumen moral adalah menolak semua argumen yang berlandaskan moral dengan alasan bahwa hakim tidak punya otoritas untuk menilai moralitas tindakan dalam proses pengadilan. Implikasi jika diterapkan adalah kepastian dan stabilitas hukum akan sangat tinggi, namun sistem hukum bisa menjadi tidak manusiawi karena tidak memberi ruang pada penyusunan kontekstual atau nilai-nilai moral. Selanjutnya ada Hakim Handi. Hakim Handi berpendapat bahwa hukum bukanlah sekedar sistem logis tertutup, tetapi alat untuk menyelesaikan masalah kehidupan nyata. Ia menilai bahwa tugas hakim adalah mencari solusi yang paling masuk akal dan dapat diterima secara sosial. Pandangannya adalah bahwa opini publik memainkan peran penting dalam sistem hukum. Dalam kasus ini, ia menyatakan bahwa mayoritas masyarakat bersimpati kepada para terdakwa dan oleh karena itu putusan yang menghukum mereka akan merusak kepercayaan publik terhadap pengadilan. Alasan dibalik sikap populis, ia mengambil bahwa sistem hukum harus selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Ketika hukum bertentangan dengan nalar publik, maka keputusan hukum bisa menjadi kontraproduktif secara sosial dan politis. Penyeimbangannya adalah tidak sepenuhnya mengabaikan hukum formal, tetapi ia menekankan bahwa aturan hukum harus fleksibel dan beradaptasi dengan konteks sosial. Ia memandang hukum sebagai alat kebijakan publik, bukan sekedar sistem normatif yang terlepas dari kenyataan. Kekuatannya adalah responsif terhadap realitas sosial dan politik. Kelemahannya berpotensi merusak konsistensi hukum. Integritas realitas sosial dan politiknya adalah menggunakan data survei, opini publik, dan suasana politik saat itu sebagai dasar argumentasinya. Perbedaan dan pendekatan dengan hakim lain adalah berbeda dari Trupeni dan Ken yang menekankan teks hukum dan kepastian hukum. Berbeda dari Foster yang memakai teori moral dan natural law secara sistematis. Handi lebih situasional, tidak ideologis, dan berfokus pada hasil praktis dan dampak sosial, bukan konsistensi doktrin. Tanggapan terhadap kritik adalah keras, berpendapat hukum yang terlalu abstrak dan formalistik. Ia menganggapnya terlalu terputus dari kenyataan dan menyindir bahwa pendekatan seperti itu lebih cocok untuk seminar filsafat daripada ruang sidang. Dasar hukum pendekatan fleksibelnya adalah tujuan umum hukum, presiden bahwa pengadilan sering mempertimbangkan dampak sosial dan fleksibilitas jurisprudensi dalam merespon konteks dan kondisi masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.